Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan baik semua ya. Perkenalkan, aku Winnie Mutiara Puspitawati. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang keterampilan memirsa. Jadi simak baik-baik video kali ini ya. Pembahasan yang pertama, kita membahas tentang pengertian memirsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, memirsa memiliki arti tonton atau menonton. Memirsa adalah sebuah proses kegiatan dan memaknai isi media visual seperti video, film, dan televisi yang ditayangkan. Keterampilan ini tidak hanya sekedar melihat atau menonton, namun kita juga harus mampu memaknai isi media yang ditayangkan tersebut. Keterampilan memirsa di sumber lain dalam kurikulum IB atau International Baccalaureate disebut dengan viewing skill. Memiliki arti proses aktif memperhatikan dan memahami media visual seperti televisi, gambar, iklan, film, diagram, simbol, foto, video, drama, patung, dan lukisan. Kegiatan memirsa ini membutuhkan sikap kritis. Sikap kritis membutuhkan stimulus atau rangsangan yang tepat agar siswa mampu mengkritisi apa yang disaksikan dan benar-benar mampu mengoptimalkan daya pikir kritisnya untuk mengulas apa yang dilihatnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari memirsa. Yang pertama yaitu untuk menghayati dan memahami isi serta pesan dari informasi yang dilihat melalui media visual seperti tadi ada di televisi, video maupun film. Yang kedua yaitu tujuan dari memirsa tergantung pada kebutuhan seseorang dalam mencari suatu informasi dari apa yang dilihat melalui media visual. Seperti contoh, kita memirsa tulisan maupun buku. Orang tersebut ingin melihat huruf atau kata, kalimat pada bacaan baik agar tidak terjadi kesalahan pada saat membaca. Memirsa sendiri memiliki peranan penting. Keterampilan memirsa dianggap adalah suatu hal yang sudah bisa dengan sendirinya tanpa perlu diajarkan. Padahal keterampilan memirsa ini merupakan keterampilan yang mendasar untuk menguasai keterampilan lain seperti menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Maka dari itu, keterampilan memirsa mencakup semua keterampilan yang ada pada diri kita masing-masing. Memirsa sendiri memiliki teknik dasar. Teknik dasar meliputi 3 aspek, yaitu pengamatan, analisis, dan evaluasi terhadap media visual. Dalam pengajarannya atau pelatihannya, siswa dapat diajarkan untuk mengamati media visual dengan seksama. Misalnya, memperhatikan detail atau fokus pada video tertentu. Yang kedua, siswa dapat diajarkan untuk menganalisis media visual. Contohnya, mengidentifikasi objek atau unsur visual yang ada dalam media tersebut, memahami komposisi visual, serta memaknai dari media tersebut. Yang ketiga yaitu diajarkan untuk mengevaluasi media visual. Seperti contoh, mempertimbangkan kebenaran, keakuratan, dan keandalan dari informasi yang disampaikan dari media visual tersebut. Selanjutnya juga, teknik dasar memirsa meliputi kemampuan dalam menangkap dan memahami pesan yang disampaikan melalui media visual. Dalam pelatihannya atau pengajarannya, siswa dapat diajarkan untuk memahami konsep dasar seperti keseimbangan warna, kontras, komposisi visual, dan perspektif yang tepat, serta memilihkan font atau gaya tulisan yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi, dengan mempelajari teknik dasar ini, siswa akan menjadi lebih kuat untuk memahami dan mengapresiasi berbagai jenis media visual
yang lebih efektif untuk menyampaikan pesan atau ide mereka sendiri. Penampilan pemirsa memiliki strategi dan model pembelajaran juga, dengan menggunakan strategi 3C, Color, Camera, and Character, dan 3S, Story, Setting, and Sound. Tujuannya untuk membantu siswa mendiskusikan dan menganalisis semua elemen yang terdapat dalam media visual tersebut. Mendiskusikan dan menganalisis media visual yang ditayangkan, kita sebagai pendidik juga memiliki pertanyaan pemantik agar siswa dapat memahami atau dapat menyuarakan isi dan pesan dari media visual yang kita tayangkan. Contoh pertanyaan pemantik yaitu seperti bagaimana menurut siswa suasana yang diciptakan dari warna-warna tersebut, karakter mana yang menarik perhatian dari siswa, dan bagaimana musik dari media visual tersebut membuat siswa tersentuh, dan peristiwa apa yang penting yang terjadi dalam cerita tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa memantik pola pikir siswa secara berpikir kritis dan memahami isi dalam media visual yang kita tayangkan. Dan kita sebagai guru juga harus dapat membantu siswa agar menjadi pemirsa yang lebih efektif, berpikir kritis, dan memiliki kemampuan lebih dalam menganalisis suatu media visual. Terima kasih sudah melihat pembahasan tentang keterampilan pemirsa yang saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu keterampilan pemirsa merupakan suatu proses atau kegiatan yang bukan hanya sekedar kita menonton media visual seperti film, video, dan televisi di berita, tapi kita juga harus memaknai dan meresapi video atau media visual yang ditayangkan. Dan kita harus terus mengoptimalkan daya berpikir kritis agar kita dapat meningkatkan keterampilan yang lainnya seperti membaca, menulis, menyimak, dan lain sebagainya. Sekian pembahasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.